Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang arkeologi. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, arkeologi terbagi menjadi dua, yaitu arkeo dan logos. Arkeo itu artinya kuno, logos itu artinya ilmu. Secara terminologi, arkeologi adalah studi aspek-aspek sosial dan kultural masa lampau, tujuan untuk menyusun melalui sisa-sisa material dengan tujuan menyusun dan menguraikan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan arti peristiwa tersebut. Yang kedua, pengertian secara umum. Arkeologi adalah perkembangan manusia melalui kajian budaya masa lampau, melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan, yang meliputi penemuan, dokumentasi, analisis, dan interpretasi data, artefak, ekofak, dan fitur. Yang ketiga, menurut para ahli. Menurut Graham Clark, arkeologi merupakan suatu studi yang sistematik tentang benda-benda kuno sebagai suatu alat untuk merekonstruksi masa lampau. Clark menambahkan bahwa meski bidang kajian arkeologi tergantung pada artefak, mengklarifikasikan dan mengartikan suatu perkembangan gayanya, arkeologi juga perlu memberikan gambaran lebih luas tentang bentuk, tekstur, dan arsiteknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa arkeologi dapat dianggap sebagai ilmu sosial dan cabang humaniora. Di Eropa, ia sering dipandang sebagai suatu disiplin dalam dirinya sendiri atau subbidang dari disiplin lain. Amerika Utara, arkeologi adalah subbidang antropologi. Antropologi terbagi atas dua jenis, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik terbagi atas dua, yaitu somatologi dan paleontologi. Somatologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan dan keberagaman ciri fisik manusia, baik yang fenotip maupun genotip, seperti warna bola mata, hidung, dan warna kulit. Sedangkan paleontologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia melalui bukti-bukti fosil. Antropologi budaya terbagi atas 7 cabang ilmu. Yang pertama adalah prehistori, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia pada zaman prasejarah, masa di mana manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Kedua, etnolinguistik, ilmu yang mempelajari ciri dan tata bahasa berbagai suku bangsa serta persebarannya. Ketiga, etnologi, ilmu yang mempelajari tentang asas-asas kemanusiaan melalui pengkajian tentang kebudayaan berbagai suku bangsa yang tersebar di muka bumi. Dengan kata lain, etnologi mempelajari pola tingkah laku seperti adat istiadat, perkawinan, sistem kekerabatan, sistem politik, ekonomi, agama, cerita rakyat, kesenian, dan musik. Keempat, etnopsikologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang masalah kepribadian bangsa. Kelima, antropologi spesialisasi adalah ilmu pengkhususan kajian antropologi terhadap masalah-masalah praktis dalam pemerintahan, pendidikan, dan peperangan. Keenam, antropologi terapan, yaitu bagian antropologi yang digunakan untuk tujuan-tujuan praktis. 7. Arkeologi, yaitu ilmu yang mengkaji penemuan-penemuan peninggalan budaya dan fosil-fosil manusia purba. Baik, kita masuk pada arkeologi. Yang pertama mengenai tujuan arkeologi. Yang pertama adalah menyusun sejarah kebudayaan, memahami perilaku manusia, serta mengerti proses perubahan budaya yang didasarkan pada tinggalan materi. Kemudian mengetahui tentang manusia dan perkembangannya. Kemudian yang terakhir merupakan mempelajari perilaku manusia dan ekologi untuk sejarah dan prasejarah manusia.
Terus kita masuk pada manfaat arkeologi. Yang pertama adalah membantu umat manusia melalui pelestarian masa lalu. Kedua, peningkatan pemahaman kita tentang sifat manusia. Ketiga, mengumpulkan sejarah tentang bagaimana psikologi individu dan bagaimana psikologi massa beroperasi. Selanjutnya merupakan proyeksi prinsip dan hukum yang memengaruhi masa lalu pada masalah saat ini, dapat membantu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah itu. Kemudian yang terakhir merupakan kemampuan untuk berinovasi dalam bidang ide dan teknik untuk memecahkan masalah hari ini. Kemudian kita masuk pada artefak, ini masuk dalam kajian arkeologi. Jadi, artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, mencakup semua benda yang dibuat atau dimodifikasi serta dapat dipindahkan oleh manusia. Dalam arkeologi sendiri, artefak mengandung pengertian benda yang pasti dibuat dengan tangan manusia atau jelas menampakkan adanya jejak-jejak dari buatan manusia. Jadi merupakan benda alamiah dengan melalui teknologi pengurangan ataupun juga teknologi penambahan pada benda alam tersebut. Kemudian yang masuk dalam ciri-ciri artefak adalah benda ini dapat bergerak atau dipindahkan oleh tangan manusia dengan mudah tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya. Kemudian contoh artefak adalah alat-alat batu, logam, gerabah, prasasti, lempeng dan kertas, senjata-senjata logam, anak panah, mata panah, kapak londong, keramik tua dari tanah liat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari artefak tersebut yang bernama relik. Jadi relik adalah artefak yang mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sehingga bersifat movable object. Jadi ini adalah salah satu contohnya anak panah dari zaman kuno. Kemudian contoh yang kedua adalah monumen. Jadi ini merupakan monumen post apokalips dari Amerika Serikat. Jadi monumen yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, selanjutnya adalah ekofag. Jadi ekofag atau biofag yaitu benda peninggalan yang tidak pernah mengalami perubahan yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, ekofag adalah semua benda yang tidak pernah diubah oleh manusia, tetapi menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Ekofag merupakan data arkeologi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi bahan makanan, kondisi lingkungan, dan kegiatan manusia pada masa lalu. Benda alam yang memiliki hubungan historis dengan pengkajian sejarah dan kebudayaan juga termasuk ekofag. Terus contoh ekofag adalah benda lingkungan seperti batuan, fosil, terus yang terakhir adalah sampah dapur. Nah, yang terakhir adalah fitur. Jadi fitur merupakan artefaktual yang tidak dapat dilepaskan dari tempatnya atau situs arkeologi. Gejala atau pertanda sisa aktivis manusia meskipun tidak dapat dipindahkan, kecuali harus membongkar dudukan atau matrisnya, dapat disebut dengan fitur. Dapat dikatakan fitur adalah peninggalan berupa bekas pemukiman seperti rumah, makam, saluran irigasi, candi, dan bangunan besar yang susah dipindahkan. Secara bersama-sama atau satu-satu, semua tinggalan purbakala ini dapat ditemukan pada sebuah lokasi yang disebut dengan situs. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Cuman ini yang sempat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.